Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alfaniananda dari kelas 3D4, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian pinch temperatur menggunakan software HIM. Soal yang digunakan yaitu soal yang sama dengan kurva komposit kemarin, yaitu soal nomor 2. Dengan pertanyaan, hitunglah yang pertama pinch temperatur dengan metode grafis dan tabel delta TM sebesar 10 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah panas minimum atau QH- yang perlu pemanasan steam. Kemudian yang ketiga pemanasan panas minimum QC- yang perlu pendinginan air. Kemudian yang D adalah panas recovery atau QREC. Dan yang terakhir adalah gambarkan grid diagram dan hands-nya. Untuk penyelesaiannya sendiri yaitu pertama kita harus menuju aplikasi atau software HIM. Kemudian di sini sudah muncul aplikasinya. Caranya adalah pertama kita harus mengisikan stream, yaitu stream add, atau kalian bisa menggunakan tanda plus di pojok kiri bawah. Nah, saya menggunakan yang stream, bagian atas itu, streamnya, kemudian diisikan deskripsinya, dan diisi supply temperatur. Yang pertama, saya menggunakan hot stream, aliran pertama, dengan supply 350, dan targetnya adalah 40 derajat. Kemudian yang diketahui itu ada dua, ada MCP dan H, karena yang diketahui pada soal adalah MCP, maka kita klik MCP, kemudian diisi datanya, yaitu 0,15. Kemudian add, untuk stream yang kedua, yaitu hot aliran kedua, dengan supply 200 derajat, targetnya 80 derajat, nilai MCP-nya adalah 0,25. Kemudian untuk stream nomor 3, yaitu aliran cold. Yang pertama, supply-nya 30, targetnya 280, nilai MCP-nya 0,2. Untuk stream keempat, yaitu aliran cold 2, supply-nya adalah 80 derajat dengan target 330, nilai MCP-nya yaitu 0,8. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul grid diagramnya secara otomatis. Nah, di sini juga bisa diketahui aliran stream, deskripsinya, tipenya, heat tipe sensible, kemudian suhu supply-nya berapa, targetnya berapa. Kalian bisa melihat di bagian bawah. Kemudian di sini kita akan mulai menggambar heat exchanger network-nya atau hands-nya dengan cara ada dua cara, yaitu kita bisa menggunakan pinch bagian bawah atau pinch bagian atas. Nah, di sini kita klik bagian stream, kemudian visibility. Nah, ada above pinch dan below pinch. Below pinch ini yang bagian bawah, yaitu sebelah kanan. Untuk above pinch itu sebelah kiri. Kita akan mulai dengan below pinch. Nah, di sini tertulis kriterianya bahwa number of hot stream sama dengan lebih besar sama dengan number of cold stream, atau nilai MCP-nya hot stream harus lebih besar dibanding cold stream. Di sini kita bisa lihat bahwa aliran hot stream yang MCP-nya lebih besar dibanding cold stream adalah aliran yang kedua. Kemudian kita klik, kemudian OK. Nah, karena heat exchanger-nya sudah dipasang, maka
di sini kan kita nggak tahu ini aliran masuknya berapa, kemudian keluarnya hanya dijelaskan keluarnya saja. Maka kita klik kanan, kemudian format, kita klik semuanya, kita centang semuanya. Oke, agar mengetahui berapa inletnya, berapa outletnya. Mempermudah kita dalam menghitung heat exchanger-nya nanti. Nah, di sini aliran inletnya 67,5 menjadi 80. Nah, seharusnya di sini kan inletnya itu 30. Nah, berarti kita perlu heat exchanger. Heat exchanger. Kemudian karena di aliran 1 juga memerlukan heat exchanger di sini, maka kita bisa menggunakan suplai panas di aliran hot stream ini. Kita gabungkan dengan cara heat exchanger, add, kemudian add, kita atur pada cold stream. Nah, cold stream-nya di aliran ketiga. Nah, di sini kan ini aliran cold stream-nya diklik aliran ketiga, kemudian hot stream-nya ada di aliran 1, kemudian kita pilih user supply enthalpy. Nah, di sini sebenarnya ada pilihan, ada user supply temperatur atau enthalpy to complete. Nah, kita pilih user supply enthalpy. Nah, enthalpy ini kita peroleh dari mana? Nah, kita menghitung secara manual. Caranya adalah dengan aliran yang ketiga ini, yaitu MCP dikalikan delta T. Delta T-nya adalah 67,5 dikurangi 30. Nah, hasilnya adalah 15 dikalikan 0,2, sehingga nilai 7,5. Kemudian dimasukkan cold stream ini inlet temperatur, diklik ini inlet temperatur untuk cold stream, inletnya adalah seharusnya 30. Kita tulis 30, untuk outletnya adalah 67,5. Untuk hot stream, yaitu di aliran pertama, inletnya adalah, nah, inlet yang digunakan adalah 80 derajat, bukan 350 derajat, karena kita menggunakan metode pinch. Jadi ini diisi 80, kemudian untuk outletnya diisi 40. Kemudian diklik OK. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa ini aliran inletnya adalah 30, keluarannya 67,5, kemudian masuk heat exchanger lagi dengan inlet 67 menjadi 80. Berarti dapat dikatakan bahwa above pinch, bagian bawah ini sudah clear. Kemudian karena sudah clear, kita menuju ke above pinch. Mohon maaf rawat, tadi yang di bagian bawah ini adalah below pinch. Itu sudah clear, maka kita menuju above pinch. Nah, di sini above pinch memiliki kriteria yaitu number of hot stream lebih kecil dibanding number of cold stream. Nah, di sini kita bisa mulai dengan hot stream yang lebih kecil 0,25 dan aliran keempat ini 0,8. Klik satu lagi. Nah, di sini muncul heat exchanger-nya, dan di aliran 2 ini berubah dari yang warna hitam seperti ini menjadi warna ungu. Itu menandakan bahwa aliran nomor 2 sudah tidak ada penambahan atau kekurangan panas. Begitu. Kemudian karena ini sudah aliran kedua, kita lanjut ke above pinch. Nah, 1 dan 3, diklik satu lagi, oke. Nah, karena
aliran nomor 1 sudah berwarna ungu, aliran nomor 2 berwarna ungu, maka yang masih ada kekurangan atau penambahan panas di aliran ketiga dan keempat. Nah, di aliran ketiga dan keempat ini, untuk aliran yang ketiga, inletnya 80, outletnya 27,5, sedangkan yang dibutuhkan, yang diinginkan adalah 280. Nah, kita memerlukan untuk penambahan panas. Nah, penambahan panas ini, karena tidak ada aliran hot stream lagi yang kelebihan, maka kita menambahkannya dengan cara penambahan utility. Untuk aliran yang keempat juga sama, inletnya 80, dengan suhu keluaran outletnya 114. Ini memerlukan penambahan panas secara utility atau penambahan dari luar. Nah, dengan caranya adalah dengan cara heat exchanger, add, kemudian add, heat exchanger-nya sudah berubah jadi number 5. Nah, cold stream-nya diatur. Kita bisa mengatur untuk yang nomor 3 terlebih dahulu, kemudian hot stream-nya diganti utilities. Nah, karena sudah diganti utilities, untuk spesifikasi tipenya kita ganti menjadi enthalpy to complete cold stream. Nah, di sini enthalpy-nya akan secara otomatis mengisi, sehingga kita tidak perlu mengisi enthalpy, cold stream, dan hot stream di sini. Dan klik OK. Nah, karena aliran ketiga langsung berubah menjadi warna ungu, maka sudah clear. Untuk selanjutnya adalah heat exchanger nomor selanjutnya di aliran keempat, maka add heat exchanger nomor 6, cold stream-nya diganti menjadi aliran nomor 4, hot stream-nya diganti jadi utilities, dengan cara yang sama, enthalpy to complete, kemudian diklik OK. Nah, aliran ke 1, 2, 3, dan 4 sudah berwarna ungu, maka sudah dapat dikatakan clear. Karena clear, kita bisa merapikan garisnya, yaitu dengan cara klik kanan, align, kemudian top. Nah, sudah dirapikan, maka sudah terlihat bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 heat exchanger. Nah, di sini kita bisa melihat di sebelah kiri ini kurva kompositnya. Nah, kita bisa mengklik di sini atau kita bisa langsung lihat di sini. Untuk kurva kompositnya seperti ini. Ini untuk aliran cold stream. Kita kembali ke grid diagram. Nah, grid diagramnya adalah seperti ini. Nah, karena kita sudah menyelesaikan dan semua aliran sudah berwarna ungu, maka kita harus mengecek apakah pengerjaan kita ini sudah benar dengan cara mengeklik diagram cascade, kemudian mengecek nilai heating duties. Nah, di sini sudah diketahui minimum temperature difference-nya adalah 10, seperti yang kita mau, seperti yang di soal tadi yang dimau. Delta TM-nya adalah 10. Nah, heating duties-nya di sini 173,5. Heating duties ini dihitung dari penambahan panas yang dihasilkan oleh luaran. Jadi H5 dan H6. H6 ini kan 172,5 ditambah 1 sehingga 173,5. Sudah clear. Kemudian untuk minimum number of heat exchanger-nya adalah 6. Dihitung. Di sini heat exchanger-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sudah sama, minimum number-nya sudah ada 6. Maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian menggunakan software ini sudah selesai. Dan kurang lebih di grid diagram dan hands-nya seperti ini. Kemudian untuk panas recovery dapat dihitung dari ini.
nilai yang muncul dari Hedge Messenger yaitu 27,5 ditambah 39 ditambah 2,5 ditambah 7,5. Nah, heat recovery yang dihitung itu ditemukan dengan nilai 76,5. Nah, dari soal nomor 1 hingga nomor 5 sudah dapat diketahui dan sudah dapat terjawab, sehingga penyelesaian untuk pinch temperatur menggunakan software Weihin dapat dikatakan sudah selesai. Kurang lebih caranya seperti itu. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.